Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya. Shalom, selamat pagi saudara terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, tentunya yang masih menyaksikan dan mengikuti live streaming saya. Pada pagi hari ini saya akan memberikan renungan di mana saya mengambil judul ego dan ketulusan. Bacaan saya akan ngambil dari Roma 16 ayat 17 sampai 24, di mana perikop di Alkitab sini adalah peringatan. Saudara terkasih, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melainkan perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatan telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku, dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Ayat 24, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara terkasih, kemerdekaan dalam kehidupan adalah dambaan setiap orang, terlebih bagi mereka yang hidupnya terbelenggu dan berbeban berat. Tentulah sangat mendambakan kemerdekaan dalam hidup mereka. Tetapi kemerdekaan tidak bisa diartikan hanya sekedar terlepas dan terbebas dari masalah atau penjajahan semata, karena kemerdekaan haruslah dimaknai secara menyeluruh dalam tubuh dan hati kita. Paulus mengingatkan jemaat Roma supaya waspada dan menyadari orang-orang munafik yang hanya mencari keuntungan diri mereka sendiri dan menipu para jemaat. Terhadap orang-orang munafik tersebut, Paulus menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak melayani Kristus, sekalipun menggunakan kata-kata yang manis dan muluk-muluk, tetapi justru menginginkan orang lain untuk melayani mereka. Artinya, Paulus menunjukkan bahwa melalui keegoisan dan kemunafikan tersebut, mereka berusaha untuk menjajah dan menindas para jemaat. Dalam ketulusan hati para jemaat, Paulus pun hendak menjaga mereka supaya hanya mengikuti ajaran Kristus serta melayaninya saja, bukan mendengarkan dan melayani manusia. Karena hanya di dalam Kristus sajalah maka mereka mendapatkan kemerdekaan dalam tubuh dan hati mereka, sehingga ketulusan hati mereka terbebas dari berbagai kepentingan pribadi. Kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang terbatas dari kepentingan pribadi. Untuk itu kita diajak
untuk memerdekakan hati kita supaya untuk dapat menjalani kehidupan bersama dengan ketulusan hati sebagai wujud melayani Dia. Saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak orang dalam surat Paulus di sini, banyak orang yang mengaku para hamba Tuhan yang melayani di ladang Tuhan, tetapi itu bukan seolah-olah mereka mengatakan ini panggilan aku, ini aku panggilan dari Tuhan, tetapi sebetulnya bukan. Mereka hanya kalau kita ngomong kasar, karena sudah tidak ada jalan, tidak ada pekerjaan lain, mereka hanya ini jalan alternatif terakhir, yaitu kerja di ladang Tuhan. Tetapi mereka untuk melayani siapa? Melayani kepentingan dia sendiri. Bukan kita melayani Tuhan, tapi dia ingin juga dilayani. Dilayani secara apa? Secara lahiriah dan termasuk perut mereka. Saudara terkasih, kita jangan salah. Dalam Roma 10, saya sudah sering katakan, dalam Roma 10 ayat 1-3, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di sini sudah sangat-sangat membahayakan dan mencelakakan banyak jemaat. Kenapa, Pak? Ya, contoh seperti gini, yang mungkin teman-teman melihat kemarin postingan saya akan klarifikasi. Seperti doa berantai itu jangan diteruskan. Banyak hamba Tuhan, bahkan yang ngakunya jemaat, itu ada satu kesaksian kecelakaan, nanti tolong bagikan kepada 3 grup atau 5 grup di Facebook, atau kirimkan kepada 20 atau 50 teman di Facebook. Jangan putus sampai di kamu, karena kalau ini putus atau diabaikan maka kamu akan mendapat celaka. Nah, ininya akal sehatnya nggak ada. Jadi saya tuh agak sedikit bingung bagaimana untuk mereka tuh sadar akan kesalahan mereka. Dan saya pun sangat geram seperti itu, melihat orang seperti itu. Janganlah melakukan hal seperti tersebut. Karena apa? Itu bisa dikatakan sesat. Iblis menunggangi dengan hal-hal seperti itu. Iblis itu bisa berupa malaikat baik. Banyak orang, saya sampai heran, kirim messenger ke saya. Saya tidak akan meneruskan doa berantai ini. Sebelum saya jadi pendeta, saya seperti jemaat biasa. Ada doa, saya doa berantai, nanti kamu akan mendapatkan berkat 10 juta. Siapa yang nggak mau 10 juta? Kita pemikiran 2 minggu, 3 minggu, saya tunggu sebulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ternyata nggak. Saya messenger orang itu, mana katanya ini? Iya Pak, saya cuman hanya meneruskan saja. Saya nggak habis pikir, masih percaya aliran seperti gitu. Maka dari itu saudara-saudara, apalagi ada gambar Yesus yang kelilap-kelilap hologram. Bukan saya tidak menghormati Yesus, tetapi orang kirimkan ke sekian grup, jangan diabaikan. Aduh, ngapain gitu loh? Ini sesat. Maka itu Paulus mengatakan apa? Menasihati saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Maka dari itu saudara, kita harus peka. Firman Tuhan yang kita terima, kita harus berdiri di atas batu penjuru, tidak mudah tergoda oleh siapapun.
Kalau saudara mendapatkan eh, apa namanya, seperti doa berantai, jangan diteruskan, nasihati, tegur dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Saudara jangan diam, jangan diabaikan, ya kan? Karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang tersesat. Apalagi jemaat-jemaat yang baru mula-mula, baru mengenal, dan belum bertumbuh secara dewasa rohani, mudah terombang-ambing. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, bukan hamba Tuhan aja, tapi melainkan tanggung jawab kita semua, ya kan? Karena itu kita belum sepenuhnya merdeka. Merdeka dalam arti apa? Rohani, secara rohani kita. Kalau kita mau benar-benar merdeka bersama dalam kehidupan rohani, kita harus ikut masuk dalam kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan Dia, ya kan? Tentunya kita hindari dengan adanya konflik-konflik. Kehidupan yang merdeka adalah kehidupan yang terbatas dari kepentingan pribadi. Untuk itu kita diajak untuk memerdekakan hati kita, untuk dapat menjalani kehidupan bersama dengan ketulusan hati sebagai wujud melayani Dia. Teguran keras untuk para hamba Tuhan, tamparan keras. Banyak orang yang ngaku, wah saya pekerja gereja pak, saya tamborin pak, saya asyir pak, saya kolektan pak, saya WA, saya singer. Hei, terus apakah itu yang disebut melayani Tuhan? Cuman hari Minggu aja di gereja. Setelah itu Senin sampai Jumat sampai Sabtu kemana? Itu bukan melayani Tuhan. Kamu one man show, Anda one man show saudara. Hanya ingin dilihat orang, wah tampil sebagai tamborin, wah tampil sebagai singer, wah tampil sebagai, buat apa? Buat one man show, buat diri kita sendiri. Itu bukan melayani Tuhan, melayani diri kita sendiri. Ini lo gue. Saya nggak setuju seperti itu. Kalau you benar-benar ingin melayani Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan, lepas dari kepentingan pribadi, terjun 30%, saya katakan 30% melayani di gereja, sisanya 70% di luar daripada gereja. Karena mereka semua yang akan binasa. Gereja gembar-gembor, wah tuai jiwa, hanya omong kosong, gak ada realitanya. Ada gak di gereja? Hanya dilihat 0,5%, 0,3% saja. Selanjutnya, Pak saya kan kerja Pak, Pak saya oke kerja. Emangnya you gak bisa berdonasi atau apa? Bukan masalah OD-nya. Mau melayani Tuhan, layani dulu sesama. Jangan layani isi perut sendiri. Kita harus tahu bagaimana kita melayani Tuhan yang sebenarnya. Bukan hanya di gereja saja. Orang menulis status di Facebook, ya, orang yang rohaninya benar akan membangun gereja, mendukung gereja ini. Aduh. Gereja itu yang sesungguhnya adalah di hati kita. Gereja secara bangunan fisik, ya itu cuman hanya fisik, bangunan aja. Saya mau tanya, apakah Tuhan itu bertata di dalam gereja bangunan fisik? Tuhan bertahta ada di setiap hati saya dan saudara. Bukan di gereja. Oh berarti di gereja. Secara logika, kalau Tuhan cuma ada di gereja, di bangunan fisik, kalau di Purwokerto aja, di Cirebon aja, emangnya Tuhan bisa dipecah-pecah? Enggak bisa. Tetapi kedaulatan Tuhan bertata di hati kita, itu bisa di setiap manapun, di seluruh penjuru.
Itulah gereja sesungguhnya. Firman Tuhan dikatakan apa? Janganlah kau merusak bait Allah. Sebelum kau merusak bait Allah, maka Allah akan merusak terlebih dahulu. Bait Allah di mana? Hatimu. Hatimu adalah bait Allah. Hati kita adalah bait Allah. Karena itu saudara, saya sangat sedih sekarang ini. Orang salatan, saya buat status dengan doa berantai. Saya orangnya tegas, saya orangnya disiplin. Bukannya tidak boleh meneruskan dari seorang kamu, bukan. Tetapi yang saya nggak suka apa? Doa berantai. Kalau tidak diteruskan atau diabaikan, maka kamu akan mendapatkan celaka. Ada lagi gambar Tuhan Yesus. Jangan diabaikan, maka kamu akan mendapatkan celaka. Firman Tuhan sudah jelas-jelas mengatakan apa? Tuhan tidak pernah sekali-sekali merancangkan kecelakaan untuk kita, tetapi melainkan Tuhan merancangkan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Amin. Dari situlah rajin-rajinlah kita terus tekun dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya buat tatakan bantal atau tatakan ilar. Saudara harus menjadi pelaku firman. Bukan hanya sebagai kambing congek yang mendengarkan. Ya itu benar omongan Pak Gilbert 4D. Kita datang ke gereja, datang, duduk, diam, dengar 5D, dongo. Ya kan? Saya keras, katakanlah saya keras. Kita jangan seperti itu. Kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Saudara kasih, dalam kata terakhir, penjajahan adalah wujud dari keegoisan, tetapi ketulusan hati menunjukkan kemerdekaan. Kalau kita egois, Papa Yosef, penjajahan adalah apa? Iblis. Kita harus mati. Kenapa? Kedagingan kita, keegoisan kita harus matikan. Melainkan, tetapi ketulusan hati menunjukkan kemerdekaan. Kita ketulusan hati, kita melayani sesama. Apa yang disarankan, apa yang diberikan, ditentukan oleh seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, maka you jalani. Jangan lihat, Pak Yosef maunya marah-marah, pendetanya nganduki, pendetanya lucu. Terus mana yang pendeta itu satu paket? Ada pun pendeta yang hanya menghakimi. Ya mungkin bagi saudara merasa saya kok tersudut, saya kok merasa terhakimi. Seperti itu. Kalau saudara usianya kecewa, tetapi kalau saudara pandang Kristus dan firman Tuhan, benar firman Tuhan, tidak akan pernah kecewa. Seperti saya kemarin, saya pernah minjamin Alkitab kepada teman saya. Saya tahu orang ini ngomong pasti berantem sama saya. Tetapi ketika saya meminjamkan, ada firman Tuhan yang menegur dia. Dia marah, dia Alkitab dibanting. Lalu dia bilang, iya ya, Alkitab bukan manusia ya. Tak pukul dia nggak balas, baca lagi. Dia ketemu sama saya. Terima kasih Pak Yosef. Oh ternyata maksudnya Pak Yosef seperti ini, supaya saya ya. Alangkah bodohnya ya Pak, ternyata saya. Kamu yang bilang bukan saya yang bilang. Akhirnya orang itu bertobat. Saudara harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ketulusan hati kita. Kita melayani Tuhan, bukan melayani kepentingan diri kita sendiri. Dan satu hal, jangan asal main comot firman untuk kepentingan apa? Itu
Ya, jangan sekali-kali harus dibaca dengan satu perikop. Apa maunya Tuhan? Bukan, wah, ada orang ya seperti doa Yobes, Tuhan akan kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dalam usaha dagang. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi saudara harus melayani Tuhan. Maka apa? Tuhan akan memberikan limpah-limpah. Berkatnya berlimpah-limpah. Seperti apa? Baik itu kesehatan, perlindungan terhadap keluarga. Firman Tuhan dikatakan jelas, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan pada. Jangan cari, jangan fokus tambahannya. Carinya apa? Kebenaran firman Tuhan, kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka itu bonus akan dengan sendirinya mengalir. Saya sendiri cukup heran dengan diri saya. Saya seorang pengusaha bangkrut. Saya pernah kerja di satu perusahaan bank yang ternama. Saya sebut aja Permata Finance. Saya divisinya Finance. Saya sebagai seorang BM, branch manager, kepala cabang. Tapi Tuhan tidak mengizinkan saya untuk bekerja di dunia. Gaji sudah cukup, benar. 1 bulan bisa sampai 6-10 juta. Tetapi Tuhan tidak menginginkan. Begitu saya terjun ladangnya Tuhan, apa? Saya hilangkan semua duniawi saya hilangkan semua. Saya sekarang nggak kerja. Uang dari mana? Uang di dompet saya jujur aja, uang cuma 500 perak. Saudara bisa bayangkan, kalau dipikir dengan akal sehat, beli beras, beli makan, beli isi ulang air, bayar kos-kosan, apa cukup? Gak cukup. Secara akal sehat manusia ini nggak nyampe. Tetapi kalau saya berserah kepada Tuhan, dalam perjalanan melayani Tuhan, saya ingin melihat mujizat Tuhan selalu menyertai dalam perjalanan saya. Ternyata benar, Tuhan sangat luar biasa. Mungkin panggilan, Pak, itu kan panggilan Bapak. Kalau saya bukan panggilan, enggak. Tuhan memanggil kita semua untuk melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini? Firman Tuhan dikatakan, banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Saudara kasih, renungan hari ini kiranya bisa membuat kita semangat dan kita terus renungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam hari. Adakan waktu untuk Tuhan. Jangan sibuk dengan sendiri, sibuk dengan bisnis saudara, keuangan saudara, bla bla bla. Sempatkan doa, sempatkan ada hubungan dengan Tuhan. Minta ampun, pertobatan dari hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.